Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Bab 400 sampai dengan 402 tujuan sebenarnya. Krek. Pintu terbuka, dan Damian yang sedang menunggu di luar berjalan masuk. Siap, mengabaikan perintah resmi dan mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti Anda. Damian juga mengikuti kata-kata Oscar dan berkata dengan serius kepada Peter. Omong kosong. Peter menepuk meja dengan keras, dan berteriak kepada mereka berdua. Shush. Baik Oscar maupun Damian berdiri tegak dengan tubuh tegang. Siap menerima teguran. Ingat identitas kalian baik-baik, dan kata-kata apa yang seharusnya kalian ucapkan. Kalian memakai seragam militer, memikul tanggung jawab besar dunia, dan melindungi perdamaian satu sisi. Bahkan, persediaan makanan, pakaian, dan yang lainnya juga semuanya diberikan oleh negara Pandora. Mana boleh kalian mengatakan sesuatu seperti mengabaikan perintah resmi? Peter menegur dengan ekspresi serius. Oscar dan Damian terdiam, merasa tegang dan tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sama sekali. Kami hanya merasa Kak Peter dirugikan. Damian ragu-ragu selama beberapa saat, tapi akhirnya tidak bisa menahan diri, dan mengatakan itu. Dibandingkan dengan seluruh negara Pandora, keluhan pribadiku bukanlah apa-apa. Tidak peduli sampai kapan, aku akan tetap melindungi negara Pandora dengan segenap kemampuanku. Mau itu dulu, sekarang, bahkan di masa yang akan mendatang. Peter perlahan menarik pandangannya dan mengatakan itu dengan tegas. Dia tidak pernah berubah pikiran dari awal hingga saat ini. Walaupun sudah diturunkan dari Panglima Bintang 9 hingga berakhir di kondisi seperti saat ini. Dia tahu bahwa meskipun benci, dia harus membenci pengkhianat bernama Daddy itu. Dan bukan menyalahkan negara Pandora. Oscar, kamu seharusnya tahu waktu aku masih berkuasa. Dinasti berkuasa lainnya sudah memancingku dengan berulang kali menawarkan syarat, dan menawarkan banyak keuntungan untuk merekrutku ke pihak mereka. Jika aku punya niat untuk itu, tidak mungkin menunggu sampai sekarang. Melihat Oscar dan Damian sedikit ketakutan, nada bicara Peter sedikit menurun. Kak Peter, aku tahu. Oscar segera mengangguk ketika mendengar itu. Dulu, ketika Peter masih bertugas di barat laut, dia benar-benar memegang banyak kekuasaan. Dinasti dari utara dan selatan mencoba yang terbaik untuk merekrut Peter ke pihak mereka. Peter dengan kepemimpinannya yang bagaikan dewa, tampak seperti penghalang tinggi yang melindungi separuh negara di barat laut negara Pandora. Dengan adanya Peter, musuh tidak berani macam-macam. Jika Peter memiliki pemikiran lain, para dinasti itu pasti akan mengambil kesempatan tersebut, seperti pisau tajam untuk menusuk jantung negara Pandora dari barat laut itu sendiri. Pada saat itu, negara Pandora benar-benar akan berada dalam masalah besar. Mereka ingin mengalahkan musuh sekaligus membunuh Peter dalam satu gerakan. Namun dalam menghadapi strategi Peter beserta kepemimpinannya, mereka justru tidak bisa menahan Peter sama sekali, apalagi mengalahkannya. Oleh karena itu, para dinasti itu mencoba yang terbaik untuk menarik Peter ke pihak mereka. Namun, Peter tidak pernah goyah sedikit pun. Panglima, yang penting kami hanya akan mendengar perintah Anda. Damian menghela nafas pelan, lalu berbicara dengan serius kepada Peter. Sedangkan Oscar tidak berbicara, dan hanya mengangguk. Berhenti membicarakan hal itu. Peter melambaikan tangan, dan tidak ingin mengungkit masa lalu. Tidak ada gunanya mengungkit tentang hal-hal seperti itu. Saat ini, yang paling ingin dia lakukan adalah menebus kesalahannya pada Abigail. Kak Peter, tolong perintahnya. Damian dan aku, serta perusahaan Lipon selalu siap membantumu. Oscar mengangguk dengan cepat, lalu duduk lagi setelah diperintahkan oleh Peter. Peter mengambil dan menyesap secangkir teh sembari memikirkan sesuatu di dalam benaknya. Kamu siapkan saja uang yang dibutuhkan nanti. Begitu sudah pulih,
aku akan secara pribadi mengantarnya ke kediaman keluarga Carmine sebagai hadiah pertunangan Abigail. Setelah Peter mengatakan itu, Oscar segera mengangguk untuk menyatakan tidak keberatan. Perusahaan Lipon masih belum boleh menjalin kerjasama dengan keluarga Nilo dan keluarga Carmine. Karena aku akan berurusan dengan mereka, jadi tidak perlu bermitra dulu, kata Peter setelah meletakkan cangkir tehnya dan mengetuk meja dengan ringan. Tidak masalah. Sebagai penanggung jawab perusahaan Lipon, Damian langsung mengangguk. Setelah mengatur semua ini, Peter berbicara dengan mereka berdua untuk beberapa saat, lalu membiarkan mereka pergi. Pertemuan antara dirinya dengan Oscar dan Damian masih tidak boleh terungkap atau ketahuan sekarang. Lagi pula, hanya sedikit orang di kota Mandala yang mungkin tahu identitas asli Peter. Tapi begitu identitas Oscar terungkap, itu akan menimbulkan keributan besar dalam sekejap. Dan jika identitas Oscar diketahui, orang-orang itu akan segera mendapat petunjuk dan mengetahui keberadaan Peter. Itu bukan hasil yang diinginkan Peter. Setengah jam setelah Oscar dan Damian pergi, Peter perlahan menggerakkan kursi roda untuk menuju ke arah pintu. Tuan Kenzo, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Setelah masalah ini selesai, pasti tidak akan muncul kesalahan lagi. Hahaha, tidak masalah, serahkan saja padaku. Saat pergi ke koridor, Peter tiba-tiba mendengar suara yang agak familiar. Nick. Peter menghentikan gerakan dan perlahan mengangkat kepala. 3 orang yang berjalan dari koridor juga memandang Peter. Pria muda di depan dengan jas dan sepatu kulit, menatap Peter dengan terkejut. Begitu juga dengan Peter, dia terkejut karena tiba-tiba bertemu dengan seorang kenalan. Kenzo. Orang ini adalah teman sekelas Abigail yang pulang kuliah dari luar negeri dengan gelar doktor di bidang kedokteran. 2 hari yang lalu, Peter baru saja makan malam dengannya. Tapi makan malam itu tidak begitu menyenangkan. Tunggu, bukannya ini, Peter. Setelah Kenzo tertegun, dia melonggarkan kerah dan berjalan mendekat. Melihat sikap Kenzo, Peter sedikit bingung. Setelah makan malam hari itu, Kenzo seharusnya sudah terdiam karena dipermainkan oleh Peter. Kenapa sekarang sikapnya kembali sombong lagi? Apa jangan-jangan menemukan pendukung yang membuatnya percaya diri lagi? Oh bukan, seharusnya Tuan Peter. Kenzo berjalan ke sisi Peter, membungkuk sedikit, dan dengan cepat mengubah kata-katanya menjadi lebih sopan. Ada apa? Peter sedikit mengernyit, dan melirik Kenzo. Tidak, bukan apa-apa. Tapi, makan malam yang kutraktir di Andros Lakeside Hotel sebelumnya kurang menyenangkan. Lain kali, kita pergi lagi kalau ada kesempatan. Dengan senyum lucu di sudut mulut Kenzo, dia menatap Peter dengan penuh arti. Tak perlu. Peter melirik Kenzo, lalu menggerakkan kursi roda dan bergegas keluar. Hehe. Kenzo berbalik perlahan dan melihat Peter pergi dengan ekspresi jijik. Tuan Kenzo, siapa ini? Tanya kedua pria parubaya di belakangnya yang menyusul. Orang penting. Aku pernah makan malam dengannya. Bahkan manajer Andros Lakeside Hotel saja menghormatinya. Kenzo melihat punggung Peter yang semakin menjauh, dan berkata dengan nada bercanda. Memangnya kenapa kalau dihormati di sana? Tuan Kenzo sekarang adalah salah satu petinggi di perusahaan Lipon. Mana mungkin peduli dengan peran kecil seperti orang itu? Kudengar perusahaan Lipon telah mengakuisisi Andros Lakeside Hotel. Jangankan dia itu hanya orang yang dihormati manajer, bahkan dia adalah manajer Andros Lakeside Hotel sekalipun. Lalu kenapa? Kenzo sangat senang saat mendengar kedua pria parubaya yang terus menyanjungnya. Aku tidak memedulikannya. Dengan statusku yang sekarang, berurusan dengannya itu hal yang mudah, bukan? Kenzo tersenyum menghina, melonggarkan kerah, dan berjalan menuju kamar pribadi. Awalnya, Kenzo sangat terkejut dengan Peter yang mampu membuat manajer Andros Lakeside Hotel datang bersulang secara langsung. Namun kini, Kenzo telah resmi bergabung dengan perusahaan Lipon. Dan dengan bakatnya,
dia telah mendapat posisi yang bagus. Terlebih lagi, Andros Lakeside Hotel bahkan telah diakuisisi oleh perusahaan Nippon. Dengan kata lain, Andros Lakeside Hotel hanyalah bawahan bagi Kenzo. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memedulikan Peter. Setelah Peter meninggalkan rumah Teh Miksa, dia berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi yang lewat. Ketika ingin bertemu dengan Oscar dan yang lainnya, Peter berusaha agar Frikar tidak ikut. Lagi pula, Frikar itu orang di pihak Yoshua, dan ada beberapa hal yang bahkan Yoshua tidak boleh tahu terlalu banyak. Tak lama kemudian, sebuah taksi melaju datang dari kejauhan. Namun, di dalamnya sudah ada penumpang, dan setelah ditanya kebetulan tujuannya sejalan, sehingga Peter bersiap untuk naik mobil. Hanya saja Peter masih memakai kursi roda, sehingga sedikit lebih merepotkan. Maksudku, bisa tolong jangan biarkan dia naik mobil. Aku sedang terburu-buru. Penumpang di belakang berkata kepada sopir dengan sedikit cemberut. Penumpangnya adalah seorang gadis berusia 20-an, yang mengenakan seragam profesional dan stoking hitam. Parasnya cukup cantik, tapi saat ini dia menatap Peter dengan ekspresi jijik. Nona, tempat ini relatif terpencil, jadi tidak banyak taksi yang lewat. Kamu menyuruh dia yang disabilitas. Sopir itu sedikit mengernyit, kemudian keluar dari mobil untuk membantu Peter naik. Aku turun kalau dia naik. Gadis itu sangat kesal dan berkata dengan dingin kepada sopir itu. Lupakan saja, aku tidak jadi naik taksi ini. Aku akan menelepon seseorang untuk menjemputku, kata Peter sembari melambaikan tangan karena tidak ingin ribut dengan orang lain. Tidak apa-apa. Sopir itu membantu Peter, lalu mengerutkan kening dan berkata, Nona, ini bukan mobil pribadi, jadi aku berhak menarik penumpang. Kalau memang tidak suka, silakan turun saja. Sikap lugas sang sopir membuat gadis itu terpana. Ini sudah larut, kemana aku harus cari taksi di tempat seperti ini? Setelah gadis itu terpana sejenak, dia langsung berteriak pada sopir itu. Lalu kemana kamu ingin dia cari taksi? Sopir itu sedikit tidak sabar, dan menatap gadis itu sembari bertanya balik. Oke. Gadis itu mendengus dingin, dan langsung pindah ke kursi sebelah pengemudi karena tidak ingin duduk di belakang bersama Peter. Ayo, ku bantu naik. Sopir itu menggelengkan kepala dan membantu Peter naik ke dalam mobil. Oke, terima kasih. Setelah Peter masuk ke dalam mobil, dia memberitahu alamatnya kepada sopir, lalu duduk di kursi belakang dengan mata tertutup. Mobil melaju kencang di sepanjang jalan menuju tempat tujuan. Saat ini sudah larut malam, gelap perlahan memenuhi langit kota Mandala. Mobil taksi terus bergerak maju di jalan dengan lampu menyala. Dan gadis itu mendengus dingin dari waktu ke waktu untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Tak lama kemudian, mobil taksi tiba di jalan yang terpencil. Rumah Abigail cukup murah, bisa dikatakan dekat dengan pinggiran kota. Dengan melalui jalur ini, maka sudah dekat dan sebentar lagi akan tiba di rumah Abigail. Tempat ini terpencil sekali, kata sang sopir sembari menyalakan lampu sorot tinggi. Krit. Saat berikutnya, sopir itu tiba-tiba rem mendadak dan membuat seluruh tubuh Peter dan gadis itu maju ke depan dengan kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Gadis itu mengerutkan kening dan berteriak karena kepalanya hampir terbentur. Sebaliknya, sopir itu justru menggaruk kepala dan menatap ke depan dengan mata terbelalak. Lampu sorot tinggi dinyalakan, dan cahayanya dapat melesat ke jarak yang cukup jauh dalam sekejap. Di jalan terpencil dan tak berpenghuni di depan, tidak ada lampu jalan sama sekali. Penampakan sekelompok orang muncul di depan begitu lampu sorot tinggi mobil dinyalakan. Tidak mengherankan jika sekelompok orang seperti itu muncul, tapi anehnya orang-orang itu berdiri di tengah jalan dengan kedua tangan di dada. Sopir itu terdiam selama beberapa saat, tapi memutuskan untuk menghindari masalah, jadi memasang gigi mundur dan bersiap untuk mundur. Brum. Namun saat ini, terdengar deru mesin mobil di belakang.
3 mobil melaju berdampingan dan menghalangi jalan yang ada di belakang taksi. Apa-apaan situasi ini? Siapa mereka? Gadis yang duduk di kursi sebelah pengemudi bertanya dengan tatapan bingung. Mana mungkin sopir itu bisa menjelaskan. Matanya juga penuh dengan kepanikan. Dia pernah menghadapi pembegalan seperti ini karena pekerjaannya yang sering mengemudi hingga larut malam. Jadi, dia cukup khawatir sekarang. Peter juga membuka mata saat ini, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit. Dalam hatinya, ada beberapa tebakan. Hanya saja dia tidak menyangka pihak musuh akan datang secepat ini. Sembunyikan dulu semua barang berharga kalian. Aku akan turun dan bicara baik-baik dengan mereka. Sopir itu menggertakkan gigi dan segera membuka pintu. Kenapa dia tidak turun? Sebagai seorang pria, kamu nunggu aku yang seorang gadis turun dulu. Kata gadis yang duduk di sebelah pengemudi sembari melirik Peter. Dia disabilitas. Kenapa suruh dia turun? Sang sopir mengerutkan kening dan memelototi gadis itu. Siapa suruh narik penumpang yang cacat ini tadi? Kalau saja menarik penumpang yang normal, setidaknya masih bisa sedikit membantu sekarang. Sambil mengatakan ini, gadis menyembunyikan ponselnya ke dalam celah kursi. Cukup. Sopir itu melambaikan tangan, membuka pintu dan keluar dari mobil. Sebagai seorang pria, kamu justru sembunyi dan dilindungi oleh orang lain seperti gadis. Lebih baik mati saja. Begitu gadis itu baru saja mengatakan ini, Peter perlahan membuka pintu mobil, menopang badan mobil, dan mengeluarkan kursi roda dari bagasi. Bahkan turun sekalipun. Memangnya kamu mengalahkan mereka semua? Kata gadis itu setelah tercengang sesaat, kemudian cemberut lagi. Peter mengabaikan kata-kata gadis itu, menopang badan mobil dengan kedua tangan, dan menggerakkan tubuhnya secara perlahan. Jika efek pilnya tidak bekerja, dia bahkan mungkin tidak bisa berdiri seperti sekarang ini. Abang-abang sekalian, ada keperluan apa? Sama-sama orang sini, lebih baik kita bicarakan baik-baik. Sopir itu mengeluarkan sebungkus rokok dan berjalan mendekat dengan senyum di wajah. Setidaknya ada 30 pemuda berbaju hitam di depan. Belum lagi orang-orang yang duduk di dalam 3 mobil di belakang. Totalnya hampir 40 orang. Pada saat ini, sopir tersebut tidak bisa menahan rasa takut. Dia pernah menghadapi pembegalan sebelumnya, tapi belum pernah bertemu pembegalan dengan orang sebanyak ini. Plak! Pemuda di depan dengan tusuk gigi di mulut, langsung memukul jatuh kotak rokok yang ada di tangan sopir itu. Tahu tujuan kami, kan? Kenapa masih tak suruh orang di dalam mobil keluar? Pemuda itu menoleh. Tato kalajengking di lehernya terlihat sangat menarik perhatian. Abang-abang sekalian, kita bicarakan ini baik-baik. Penumpangku seorang disabilitas, jadi tak punya banyak uang. Aku tahu aturannya. Gimana kalau semua pendapatan yang kudapatkan hari ini kuberikan pada kalian? Bagaimana? Sambil mengatakan itu, sopir tersebut hendak mengeluarkan dompetnya. Pergi sana. Kalau tahu aturannya, suruh semua penumpangmu turun dari mobil sekarang juga. Pemuda itu maju selangkah lagi dan menjatuhkan dompet sopir tersebut. Sopir tersebut buru-buru membungkuk untuk memungut dompetnya, dan menghela napas panjang. Mundurlah, biarkan aku saja yang bicara dengan mereka. Pada saat ini, Peter perlahan menggerakkan kursi roda dan pergi ke hadapan sekelompok orang itu. Sopir tersebut ingin menghentikan, tapi Peter melambaikan tangan dan menolak. Ada masalah apa? Langsung blak-blakan saja. Peter melangkah maju secara perlahan, dan bertanya sambil menatap pemuda itu. Kami kekurangan uang, jadi mau pinjam sedikit. Melihat Peter, pemuda itu tersenyum main-main. Tapi Peter menyipitkan mata, kemudian tatapan mempermainkan muncul. Apakah realistis menggunakan lebih dari 30 orang hanya untuk membegal sebuah taksi? Jadi, Peter bisa menebak tujuan sebenarnya dari orang-orang ini. Pasti seseorang dari keluarga Nilo yang menguruskan kalian ke sini, kan? Peter mencondongkan tubuh ke depan secara perlahan,
dan menatap pemuda itu dengan senyum main-main. Setelah berbicara, Peter dengan tajam menemukan jejak keanehan yang muncul di kedalaman mata pemuda itu. Namun, dengan cepat disamarkan oleh pemuda itu lagi. Dalam benak Peter, dia sudah memiliki jawabannya. Pasti tidak jauh dari Carlo yang menyimpan dendam terhadap Peter. Jadi secara khusus mencari sekelompok orang untuk menghadapi Peter. Namun, Carlo tidak ingin mengekspos diri, jadi mengarang situasi pembegalan seperti ini. Berhenti bicara omong kosong, cepat serahkan semua uang dan barang berharga kalian. Pemuda itu sedikit mengernyit, dan langsung berteriak pada Peter. Oke, akan kuserahkan. Peter mengangguk dan hendak mengeluarkan dompetnya. Uang saja tidak cukup. Kamu berani-beraninya berbicara denganku dengan nada seperti itu. Jadi, harus dihukum. Pemuda itu melipat tangan di depan dada, dan tidak peduli dengan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Peter. Ketika Peter mendengar itu, dia perlahan berhenti mengeluarkan uang dari dompet. Beneran mau cari mati, kata Peter sambil sedikit memiringkan kepalanya, dan menatap semua orang. Kak Bobby, cukup main-mainnya. Ayo cepat selesaikan pekerjaannya dan kita pergi minum-minum. Salah satu anak buah di belakang berbisik kepada pemuda itu. Justru mau kulihat siapa yang cari mati. Hajar dia. Semua, hajar dia. Pemuda itu menunjuk ke orang-orang di belakangnya. Dan sekitar 20 orang langsung mengepung Peter secara langsung. Carlo memberitahu mereka bahwa Peter adalah orang yang terlatih dalam seni bela diri. Itulah alasan mengapa mereka membawa orang sebanyak ini. Si cacat ini sudah gila. Ya, tak punya kemampuan, tapi sombongnya bukan main. Gadis di dalam mobil mendengus dingin dan bergumam. Hajar dia, jatuhkan dia dulu. Akan kutangani begitu dia sudah merangkak di tanah. Pemuda dengan tato kalajengking itu sedikit melambaikan tangan. Kemudian lebih dari 20 pria kekar bergegas menuju Peter secara bersamaan. Shosh. Ekspresi Peter tetap tidak berubah. Langsung mempertahankan kursi roda di tempat dan melawan balik. Gedebak-gedebuk. Saat berikutnya, Peter melakukan serangan berturut-turut. Tinju dengan kekuatan yang besar menghantam musuh secara langsung dan seketika menjatuhkan 3 pemuda yang maju itu sekaligus.